Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita masih membahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Kita lanjutkan penjelasan beliau tentang masalah bagaimana cara beriman dengan para rasul alaihimussalam. Allah SWT mengatakan wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Dan ingatlah hamba kami, yaitu Dawud, dzal aidi, yang dia memiliki kekuatan, yaitu memiliki kekuatan di dalam beramal. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang sering kembali kepada Allah. Allah SWT mensifati nabinya, yaitu Dawud, dengan al-ubudiyah, wadhkur abdana. Dan dia adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam melakukan ketaatan, dan beliau adalah orang yang mudah kembali kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya beliau di dalam sebagian besar waktunya itu mengingat Allah SWT dan taat kepada Allah. Ketika beliau merasa dirinya menjauh dari Allah, segera beliau kembali. Ketika merasa lupa atau lalai kepada Allah, segera beliau kembali. Sehingga disifati oleh Allah sebagai seorang hamba yang awwab, sering kembali kepada Allah. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami memberikan kepada Dawud Sulaiman. Nabi Dawud adalah seorang hamba Allah. Bagaimana dengan anaknya? Allah memberikan kepada Dawud Sulaiman. Dan Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud alaihi salam. Ini adalah hibah dari Allah, pemberian dari Allah, yang memiliki putra yang saleh, bahkan dia adalah seorang nabi. Ni'mal 'abdu. Allah mensifati Sulaiman sebagai seorang hamba yang ni'mah, yaitu sebaik-baik hamba Allah. Meskipun beliau adalah seorang yang memiliki kekuasaan, seorang raja yang memerintahkan, melarang, memiliki kekuatan, tapi ternyata beliau adalah seorang hamba. Bahkan Allah mensifati beliau sebagai ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Tentunya ini adalah kenikmatan yang besar. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang mudah kembali kepada Allah, sebagaimana bapaknya. Sekali lagi, ini adalah usratun mubarakah, keluarga yang berbarakah, sebagaimana Ibrahim, Ishak, dan juga Yakub. Di sini Nabi Sulaiman dan juga Nabi Dawud, keluarga yang berbarakah, ni'mah ala ni'mah, kenikmatan di atas kenikmatan. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengumpulkan kita dan keluarga kita, putra dan istri kita, dan juga keluarga kita semua di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla, dan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan waqala fi Isa bin Maryam, dan Allah SWT berfirman berbicara tentang Isa ibn Maryam, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sesungguhnya atau tidaklah dia, yaitu Isa bin Maryam, kecuali seorang hamba saja. Ini adalah bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah Allah, atau dia adalah salah satu di antara tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah, dia adalah Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga. Allah mengatakan in huwa illa 'abdun. Tidaklah dia, yaitu Isa bin Maryam, kecuali seorang hamba saja. Justru dia menghambakan dirinya kepada Allah. Hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah. An'amna alaihi, kami telah memberikan kenikmatan kepadanya, nikmat risalah, nikmat ilmu, nikmat ubudiyah. An'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan Isa alaihissalam sebagai mathalan, yaitu sebagai tanda kekuasaan, li bani Israil, bagi orang-orang Bani Israil. Maksudnya adalah dijadikan oleh Allah beliau sebagai salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan tentang kekuasaan dan juga kekuatan Allah Azza wa Jalla. Beliau dilahirkan oleh seorang wanita tanpa ayah, menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Asalnya yang namanya manusia
lahir ada suami dan juga ada istri, ada bapak, ada ibu. Maka Allah SWT ingin menunjukkan kepada Bani Israel satu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Keluar Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya suami. Maka ini adalah menunjukkan tentang kekuasaan dan juga kekuatan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah beberapa ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang isinya bahwasanya mereka para nabi dan juga para rasul adalah ibadullah. Mereka adalah hamba-hamba Allah SWT. Allah telah mensifati mereka sebagai hamba-hamba Allah. Oleh karena itu sekali lagi sangat salah orang yang menyembah kepada para nabi dan juga para rasul. Jangan sampai kecintaan kita kepada para rasul dan kecintaan kita kepada para nabi menjadikan kita ghulu sehingga mensifati mereka dengan sifat-sifat rububiyah. Allah Azza wa Jalla sendiri telah mensifati mereka dengan seorang hamba. Lalu bagaimana kita tidak mensifati mereka sebagai seorang hamba yang konsekuensinya tidak boleh kita menjadikan beliau sebagai seorang ma'bud. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.